Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nuzulur Ramadana, generasi muda pelestari aksara Ulu Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan oleh teman-teman ADN Aksara di Nusantara untuk menjawab salah satu pertanyaan dari @Jangkipadi. Pertanyaan dari Bang Jangkipadi yaitu, antara aksara ulu dan aksara rencong atau incung itu berbeda, dan aksara incung atau rencong lebih tua daripada aksara ulu. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan dari Abang Jangkipadi, lebih dahulu teman-teman memfollow IG saya, Nuzulur Ramadana, dan follow perkumpulan saya yaitu Perkumpulan Pencinta Aksara Ulu, dan juga subscribe juga YouTube-nya. Dan jangan lupa yang paling penting, teman-teman subscribe Aksara di Nusantara, YouTube dan juga Instagram-nya. Sebelum kita menjawab pertanyaan dari Bang Jangkipadi, kita terlebih dahulu memahami apa itu surat ulu. Surat ulu adalah tradisi tulis yang banyak berkembang di daerah uluan Sumatera bagian tengah dan selatan. Tradisi ini sangat berkembang di masyarakat di daerah uluan dan melahirkan naskah-naskah kuno dengan beragam media. Ada yang tanduk, ada yang kertas, ada yang kulit kayu, ada yang bambu, dan lainnya. Tradisi tulis ini sebarannya berbagai etnis yang ada di daerah Sumatera, seperti etnis Batak, etnis Lampung, etnis Kerinci, dan untuk Sumatera bagian selatan seperti etnis Ogan, etnis Komering, etnis Lintang, etnis Pasema, dan juga di daerah Bengkulu seperti etnis Rawai, etnis Rejang, Pasema, dan Lembak. Kapan keberadaan aksara ulu itu ada di daerah Sumatera? Ya, mengingat tradisi tulis, aksara ulu atau surat ulu ini merupakan turunan daripada aksara sebelumnya, yaitu aksara Palawa. Ada beberapa pendapat teori mengenai keberadaan kapan aksara ulu itu ada. Salah satunya dari Sukomo mengatakan bahwa tradisi tulis aksara ulu atau surat ulu yaitu berkembang sesudah abad ke-10. Sementara Kinon berpendapat bahwa tradisi tulis ini sudah ada sejak abad ke-13. Hal ini dibuktikan dengan adanya bangsa Keling, India, dan Cina yang sedang melakukan pencarian emas di daerah Batanghari telah melihat masyarakat setempat menggunakan tradisi tulis surat ulu atau rencong. Sementara Abdul Siddiq berpendapat bahwa tradisi tulis ini berkembang sejak abad ke-9 sampai dengan abad ke-13 yang berkembang di daerah Kerinci dan menyebar ke daerah Rejang. Sementara dari data Eropa mengatakan bahwa perkembangan aksara ulu berkembang sejak abad ke-16 sampai dengan abad ke-17 Masehi. Sementara pendapat saya dan guru saya bahwa perkembangan aksara ulu ini sudah ada sejak abad ke-12 Masehi. Hal ini tidak lepas ketika kekosongan kekuasaan pada masa lalu di Pulau Sumatera. Sesudah masa Sriwijaya, keberadaan aksara ini muncul ketika para intelektual dan generasi muda membuat satu karya yang sangat populer, tradisi tulis lokal, yakni aksara ulu. Sedikit membahas mengenai salah satu naskah kuno tertua di tanah Melayu, yaitu naskah Undang-Undang Tanjung Tanah yang diteliti oleh Uli Gosok. Naskah ini tertulis pada abad ke-13 sampai dengan abad ke-14 Masehi, di mana dua halaman terakhir pada naskah kuno ini tertulis surat ulu. Sementara dalam penelitian Uli Gosok mengatakan bahwa aksara ulu pada naskah Undang-Undang Tanjung Tanah merupakan proto daripada varian-varian aksara Kerinci, Serawai, Bengkulu, Rejang, dan Pasema.
Baiklah, selanjutnya kita menjawab pertanyaan dari Bang Jaki Padi, di mana Bang Jaki Padi mengatakan bahwa aksara unjung, aksara rencong, dan aksara ulu itu berbeda. Ya, bisa saja hal itu berbeda. Tetapi kalau kita pahami lagi, bahwa aksara unjung, aksara rencong, dan aksara ulu merupakan aksara yang sama, yaitu aksara yang serumpun dikenal dengan surat ulu. Dan secara kasat mata sebenarnya aksara ini emang sangat beda. Secara kasat mata, ketika kita bandingkan huruf dasar aksara incu, aksara rejang, dan aksara ulu, itu sangat beda. Tetapi untuk aksara ulu dan aksara rejang, itu hurufnya hampir sama. Tetapi aksara incu itu sedikit berbeda. Akan tetapi mempunyai kesamaan pada satu huruf dengan sistem silabarik pada aksara sebelumnya, yaitu aksara Palawa, dengan sistem K, Ga, Nga, dan seterusnya. Kenapa hal ini terjadi perbedaan antara aksara incung dan aksara ulu? Di setiap hurufnya sedikit ada perbedaan. Hal ini tidak lepas dari berbagai etnis yang ada di Sumatera bagian tengah dan Sumatera bagian selatan, di mana ragam etnis suku yang ada di daerah tersebut, sehingga pengakuan sisi setiap daerah ingin mempunyai ciri khas aksara ulunya masing-masing, sehingga terciptalah varian-varian aksara seperti aksara incung yang ada di daerah Kerinci, aksara rejang, Serawai, dan Lembak yang ada di daerah Rejang, aksara Hat Lampung yang ada di daerah Lampung, dan di Sumatera Selatan dengan beragam varian aksara seperti aksara Ogat, Kombreng, Pasema, dan lainnya. Menjawab pertanyaan berikutnya dari Bang Jaki Padi, dia mengatakan bahwa aksara incung atau rencong lebih tua daripada aksara ulu. Kalau melihat dari teori dari Abdul Siddiq bahwa aksara ulu telah ada sejak abad 9 sampai abad ke-13 di daerah Jambi dan tersebar ke daerah Rejang. Dan kalau kita melihat juga dari Undang-Undang Tanjung Tanah bahwa aksara ini tertulis pada abad ke-13 sampai abad 14 sesuai dari data Uli Kozok. Akan tetapi kalau kita pahami lagi, apakah aksara ulu yang ada pada dua halaman terakhir pada Undang-Undang Tanjung Tanah tertulis pada masa yang sama? Kita masih belum tahu untuk faktanya. Menurut saya dari ketiga aksara tersebut yang paling kuno adalah aksara yang bentuknya masih kaku dan runcing. Hal ini tidak lepas dari lahirnya beragam varian-varian aksara ulu yang ada di daerah Sumatera bagian tengah dan selatan. Pasti ada rujukan pedoman untuk mereka menciptakan suatu varian-varian aksara mereka tersendiri. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman aksara kuno Indonesia. Daripada kita berdebat untuk aksara siapa yang paling tua, lebih baik saat ini kita lakukan pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan dari aksara-aksara kita agar aksara-aksara kuno Nusantara tidak punah. Saya Nuzul Ramadana, pamit. Terima kasih.